Oke, gimana nih kalian ini udah siap belum berbagi materi hari ini? Udah siap banget dong. Oke, karena kalian ini udah semangat banget nih kayaknya untuk menjelaskan materi aljabar linear ke teman-teman semua. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar aku persilakan. Oke, mungkin bisa langsung aja di next slide. Ini perkenalan nama doang. Nama aku Maulani Rizky Andayani. Aku dari Informatika 2023. Nah, di sini tuh kita ada bobot UTS. Jadi setelah aku lihat RPS kalian itu, bobot UTS kalian itu 25%. Artinya kalau kalian fail di UTS aja, kalian itu dalam satu semester bisa dapat nilai B plus gitu. Jadi sayang banget kan kalau UTS ini nggak dipersiapin dengan matang. Next slide. Nah, bahasan kita ada tiga seperti yang tadi aku bilang. Yang pertama ada sistem persamaan linear, yang kedua matriks, dan yang ketiga eliminasi Gauss dan Gauss cerdas. Nah, sistem persamaan linear. Kenapa sih kita tuh belajar sistem persamaan linear? Padahal kita kan fakultas ilmu komputer gitu. Kayaknya kita tuh menghindari yang namanya matematika gitu deh untuk masuk ke fakultas ilmu komputer. Apalagi sains data ya. Nah, ternyata sistem persamaan linear itu banyak banget kepake di ilmu komputer. Salah satunya ini untuk pencarian, sistem pencarian itu kita menggunakan persamaan linear. Jadi, simpelnya itu input yang kita masukkan nanti diproses menggunakan persamaan linear di dalam sistem untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kita mau. Misalnya kita klik di TikTok, artis kesukaan kita nih siapa yang di TikTok. Nanti muncul tuh artisnya dari database-nya. Jadi, input dari kita, dari user, digunakan persamaan linear dan disamakan dengan database dari sistem tersebut. Lanjut. Apa itu SPL homogen? Jadi sistem persamaan linear tuh ada yang homogen dan ada yang tidak homogen. Yang homogen itu yang seperti apa sih? Yang homogen itu adalah sistem persamaan linear yang konstantanya itu adalah nol. Konstanta itu apa? Konstanta itu nilai yang tidak memiliki variabel. Nih, seperti contoh pada slide ini, X, Y, dan Z itu adalah variabel. Nah, yang konstanta ini apa? Yang konstanta ini nol, karena dia tidak mempunyai variabel X, Y, maupun Z. Ada contoh nih di bawah. Yang sebelah kiri itu SPL homogen, karena selain dia nggak mempunyai variabel, nilainya juga itu nol. Nah, yang sebelah kanan, dia bukan SPL homogen. Kenapa? Karena dua ini dia bukan variabel, dia maksudnya konstanta, tapi nilainya bukan nol. Jadi dia bukan masuk SPL homogen. Lanjut. Nah, solusi dari SPL. Jadi kita memiliki tiga jenis solusi dari sistem persamaan linear. Kayak nggak cuma pasti gitu jawabannya. Misal, X-nya itu harus satu, X-nya harus dua, X-nya harus tiga. Enggak. Kita punya tiga aturan main di sini. Nah, ada aturannya yang pertama, jika terdapat sejumlah M persamaan dan N variabel, maka jika M sama dengan N, artinya jumlah persamaan yang ada sama dengan jumlah variabel yang ada, maka persamaan tersebut memiliki tepat satu solusi dengan syarat determinan matriksnya tidak sama dengan nol. Atau grafiknya itu adalah grafik berpotongan. Kalau berpotongan itu udah pasti ini garis sama garis nanti ketemu di satu titik. Jadi dia udah pasti punya satu solusi gitu. Nah, solusi yang kedua itu jenisnya adalah jika M atau jumlah persamaannya lebih dari N, lebih dari jumlah variabel. Nah, itu solusinya gimana? Solusinya memiliki tak hingga solusi atau tidak ada solusi sama sekali. Grafiknya itu sejajar. Kayak kalau sejajar kan kita nggak ketemu titik temunya di mana. Jadi dia kayak nggak punya solusi gitu. Terus yang ketiga jenisnya adalah jika persamaan M itu jumlahnya lebih kecil daripada variabelnya. Artinya persamaan itu lebih sedikit daripada variabel pada persamaan tersebut. Nah, itu solusinya bagaimana?
solusinya punya banyak solusi. Atau kalau kita gambar garis, garisnya tuh berhimpit. Kayak misalnya 01, 01 itu semua sampai ujung gitu. Kayak semua nilai yang dimasukin bisa-bisa aja gitu. Nah, ini ada contoh nih di bawah persamaannya. Ada dua persamaan, 2x plus 3y sama dengan 5 sama 4x minus y sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita ketahui bahwa M atau jumlah persamaan itu ada dua, yang baris atas sama yang baris bawah. Itu disebut dengan persamaan. Nah, N-nya ada berapa? N-nya itu variabel ada dua. Variabelnya ada variabel X sama variabel Y. Nah, udah cukup belum sampai situ? Belum cukup. Kita harus cek lagi dulu untuk menemukan persamaannya, apakah dia cuma satu solusi, dengan cara mengecek determinannya. Determinan tentu teman-teman udah tahu ya, cara mencari determinan itu kayak gimana. Mungkin udah sering diajarin juga pas SMA di sekolahnya. Cara mencari determinan itu kayak misalnya yang sini duanya itu jadi A, tiganya itu jadi B, empatnya jadi C, dan minus satunya itu jadi D. Jadi cara mencari determinan itu AD min B, AD min BC. Jadi 2 kali minus 1 dikurang 3 dikali 4. Hasilnya minus 14. Nah, karena determinannya bukan 0 nih, jadi solusinya tepat satu di persamaan tersebut. Kalau teman-teman mau coba cari, boleh nanti pasti tepat satu kalau solusinya. Gitu. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab matriks. Loh, apalagi nih matriks kayak di ilmu komputer ternyata belajar matriks juga ya. Nah, matriks di ilmu komputer ini sangat berguna tentunya di era modern seperti sekarang. Gimana sih penerapannya matriks dalam ilmu komputer? Yang pertama tuh kayak sesimpel untuk sistem biometrik kayak di gambar sini nih. Biometriknya misalnya ada face recognition di sini. Jadi muka kita itu ditentuin gitu berapa pikselnya. Semakin besar pikselnya itu semakin banyak titik-titiknya nih. Jadi misalnya kalau titik rambut itu misalnya warnanya hitam. Nah, titik kulit ini warnanya putih. Hitam itu dilambangkan dengan satu misalnya. Terus putih itu dilambangkan dengan nol. Nah, terus begitu nanti disimpan di dalam sistem komputer banyak tuh 101010nya disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk matriks. Nah, jadi ketika kita face recognition, kita scan muka kita, bisa mantu sama matriks wajah yang udah kita simpan di dalam sistem. Kalau sama, benar semua titik-titiknya itu, nanti baru deh kebuka sistemnya gitu. Oke, boleh lanjut Najma. Nah, matriks. Matriks itu apa sih? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Matriks sering digunakan dalam matematika dan ilmu komputer untuk menyederhanakan penyampaian data dan mempermudah pengolahan informasi. Jadi, dalam persamaan tersebut, dalam persamaan ini yang sebelah kiri, kita bisa ubah datanya ke dalam matriks. Karena apa? Karena komputer itu bekerjanya menggunakan matriks, bukan menggunakan persamaan. Gitu. Boleh di next? Nah, ini ada beberapa contoh operasi pada matriks yang mungkin kalian juga udah familiar banget nih sama matriks karena udah diajarin dari SMA. Yang di sebelah kiri atas itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan matriks itu gampang aja sih. Kayak yang di indeks tersebut itu ditambahin sama di indeks yang sama gitu. Kayak misalnya di sini nih, A-nya indeks pertama, kolom pertama itu yang elemen satu-satunya itu 0, terus yang B elemen satu-satunya itu 5. Jadi yang C itu kalau A tambah B gampang aja jadi 0 tambah 5, sampingnya itu sama dengan 5 gitu. Kalau yang kita geser ke sebelah kanan nih, yang perkalian, yang hurufnya warna-warni itu. Nah, itu ada aturan perkaliannya kayak gimana, aturan perkaliannya. Jadi, setiap baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dulu. Nah, habis itu ditambahin. Kayak hasilnya itu bisa dilihat, jadi ada AP ditambah BR ditambah CT, dan begitu seterusnya sampai baris terakhir dan juga kolom terakhir. Nah, di kolom yang berwarna biru ini ada operasi matriks dengan konstanta. Nah, ini juga sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi tinggal dimasukin aja nih konstantanya dikaliin sama setiap elemen dari A sampai I. Terus di bawah pojok kiri itu ada transpose matriks. Transpose matriks ini lambangnya boleh A petik satu atau juga A di atasnya itu pangkat T, T kecil gitu.
Itu gimana sih? Itu kayak kita sesimpel ngerubah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom kayak dibalik itu. Contohnya nih yang di kotak ungu ada elemen 1, 2, 3 itu kan kolom pertama ya. Sorry, baris pertama. Nah, jika ditranspos diubah menjadi ke kolom 1, 2, 3-nya jadi menurun gitu. Begitu juga seterusnya sama baris kedua dan baris ketiga. Nah, di sebelah kanan bawah nih, yang terakhir ada inverse matrix. Inverse matrix ini merupakan balikan dari matriks, kayak A pangkat min satunya berapa gitu. Nah, rumusnya ini ada 1 per determinan A dikali dengan adjacent-nya. Adjacent-nya kalau yang matriks 2 kali 2 itu sama kayak determinan A, D, min, B, C gitu. Kalau yang matriks 3 kali 3 ini adjacent-nya kalian bisa cari pakai rumus Sarus atau rumus yang lain juga bisa. Nah, jadi ini operasi-operasi dasar yang kalian harus kuasai untuk lanjut bisa menguasai materi eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Boleh dilanjut? Nah, terus apa sih itu matriks echelon baris? Matriks echelon baris itu adalah matriks yang memiliki satu utama atau leading one pada setiap baris kecuali baris yang seluruhnya nol. Nah, bentuknya nih seperti di bawah nih. Ada satu, 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 terus yang bawahnya itu nol semua. Nah, satu ini namanya leading one. Nah, setelah satu itu terserah deh elemennya mau berapa. Yang penting setiap baris ini selalu didahului oleh satu utama. Nah, kalau semakin ke bawah nih, satu utamanya itu dia semakin menurun ke kanan. Nah, jadi di bawah satu utama ini harus nol posisinya semuanya, gitu. Oke, lanjut. Nah, sifat-sifat matriks echelon baris seperti yang gambar tadi sudah ditunjukkan. Yang pertama, jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya nol, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah satu, atau disebut juga dengan satu utama. Yang kedua, jika ada baris yang seluruhnya nol, maka semua baris tersebut dikumpulkan pada bagian bawah matriks. Yang ketiga, di dalam dua baris berurutan yang tidak seluruhnya nol, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Boleh dilanjut? Nah, apa sih itu matriks echelon baris tereduksi? Matriks echelon baris tereduksi atau reduced row echelon form atau RRIV adalah bentuk matriks yang telah disederhanakan melalui serangkaian operasi baris sehingga memenuhi beberapa kondisi tertentu. Matriks dalam bentuk ini sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan analisis matriks lainnya. Bedanya apa sih echelon baris tereduksi sama echelon baris biasa? Kalau echelon baris tereduksi, di kolom satu utama, yang terdapat satu utama, itu nilai angka lainnya itu harus nol. Seperti contoh pada gambar di atas, itu kolom yang sama dengan satu utama itu pasti 0, 0, 0, kecuali kolom yang tidak terdapat satu utama. Kalau kolom yang elemennya cuma nol semua, itu boleh diganti dengan nilai berapa aja. Boleh dilanjut, Tanjima? Nah, sifat-sifat matriks echelon baris tereduksi. Ini sifat satu dan sifat tiganya itu sama kayak tadi sama matriks echelon baris yang biasa. Cuma ada tambahan di poin nomor 4, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki nol di tempat lain. Boleh dilanjut? Nah, contohnya nih, kita punya 4 matriks. Nah, matriks pertama dan kedua ini merupakan matriks echelon baris tereduksi. Kenapa? Karena pada kolom yang terdapat satu utama, nilai angka lainnya itu adalah nol. Sedangkan matriks ketiga dan keempat merupakan matriks echelon baris biasa. Kenapa? Karena pada kolom yang terdapat satu utama, terdapat angka selain nol. Gitu. Boleh dilanjut, next slide. Nah, sekarang aku pengen uji pemahaman kalian nih mengenai matriks echelon baris dan matriks echelon baris reduksi. Kira-kira kalian udah paham belum gitu ya? Kalian boleh jawab nih, ketik di kolom chat, ketik 1, 2, 3 atau 4 untuk jawaban matriks yang aku sebutin. Kalau udah siap, kalian boleh ketik 1 untuk main gamenya.
Di kolom chat ketik satu boleh. Satu, waduh, Kak Najma semangat banget nih kayaknya. Udah pinter banget nih Najma. Ganapati satu, oke Ganapati. Siapa tuh? Sarah satu, satu, satu. Oke, oke, iya, iya satu, satu. Tenang, tenang. Oke, untuk matriks A, boleh kalian kirim jawaban kalian di kolom chat. Matriks A itu apa sih? Apakah eselon baris, eselon baris reduksi, bukan keduanya, atau nggak tahu, pusing, bodo amat gitu. Ayo, yang pertama itu matriks apa sih? Najma satu, matriks eselon baris. Iya kan Najma. Elsha empat. Ya ampun Mbak Elsha, Mbak Elsha. Sarah Maulidia satu. Kenapa tuh satu Sarah? Nindya juga satu. Jadi banyak jawab satu ini ya. Matriks eselon baris. Mungkin ada yang mau speak up kenapa jawabannya satu? Siapa nih yang jawab satu tadi? Afra, Naya, Elang, Najma, Nindya, Elsha, sama Sarah. Kalian mau ngasih alasannya kenapa kalian jawab satu nggak? Klik di ketik di kolom chat juga nggak apa-apa. Oh, nolnya segitiga di bawah, Kak. Iya, nol segitiga di bawah. Terus yang nol segitiga di atas itu nggak diapa-apain. Oke, jadi aku kasih tahu aja ya. Untuk matriks yang A ini, itu dia matriks eselon baris tereduksi jawabannya. Ah, ya gading bener ini ya. Waduh. Najma, bagaimana nih Najma? Dua, iya Tong, kan udah dijawab duluan, woi. Ini juga nanya nih emang. Ya, jawabannya adalah matriks eselon baris tereduksi. Kenapa? Karena ada nol tuh di bawah bentuk segitiga sama di atas gitu gampangnya. Oke, udah paham sampai sini? Nah, kalau nggak ada nolnya, di selain satu utama itu, dalam satu kolom itu ada huruf selain, ada angka selain nol, nah itu baru namanya matriks eselon baris. Oke, paham. Oke, lanjut kita ke matriks yang B. Coba matriks yang B. Ketik jawaban kalian. Ayo matriks yang B apa jawabannya? Satu, dua, tiga, atau empat boleh ketik di kolom chat. Untuk matriks yang B, satu, satu, satu. Indira, Rania, Jessica jawab satu. Nah, Naya Marsha, kamu pusing mulu, Naya. Terus ada Sarah juga jawab satu. Oke, bener ya jawabannya satu. Karena dia sama aja nih, kayak matriks yang di atasnya. Nah, untuk yang kolom terakhir itu dia kan mau semua nggak ada satunya, ya udah biarin aja, nggak usah diambil pusing gitu. Nah, untuk yang C coba, yang C jawabannya apa kira-kira? Satu, dua, tiga, atau empat? Untuk matriks C boleh ketik jawabannya di kolom chat. Tiga, wow, bukan keduanya. Salma Humaira Irwan, ya ampun Salma nomor tiga bukan keduanya yang C. Aduh gimana tuh Salma, ceritain dong kenapa kok kamu bisa jawab nomor tiga bukan keduanya. Oke, jadi
Yang C itu jawabannya masih matriks echelon baris reduksi. Karena dia masih memenuhi keempat sifat matriks echelon baris reduksi. Walaupun baris elemen pertama satu-satunya itu nol, tapi dia masih punya satu utama di elemen satu duanya gitu. Oke, sekarang matriks yang D. Coba ketik jawaban kalian di kolom komentar. Ayo, matriks yang D, ada yang tahu jawabannya apa? Tiga, Sarah Maulidia. Tiga, Naya Marsha. Oh, Naya nggak jawab empat, Naya. Oke, tiga, Sarah Maulidia. Bukan keduanya. Coba Sarah Maulidia, kamu mau kasih alasan nggak kenapa kamu milih bukan keduanya? Nggak apa-apa kok, salah juga nggak apa-apa. Nggak dimarahin kok. Tahu mau on mic nggak apa-apa. Halo, Sarah Maulidia. Ada orangnya kah? Di chat juga nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi matriks yang D itu dia masih masuk matriks echelon baris tereduksi. Kenapa? Karena yang diperhatiin itu satu utamanya, guys. Kayak satu utama itu dalam satu kolom itu harus nol. Jadi kalau nggak satu utama, kayak yang matriks B ini, misalnya nol, nol semua itu juga nggak apa-apa. Mau angka yang lain itu juga nggak apa-apa. Yang penting di dalam satu utamanya itu, dalam satu kolom itu nol semua angka yang lainnya. Gitu. Coba untuk matriks yang E, F sama G, sekalian aja deh biar cepet ketik jawaban kalian tiga angka ya. Satu, dua, tiga, empat gitu. E, F sama G, misalnya kalian ketik satu, dua, tiga gitu jawabannya berurutan E, F sama G. Boleh chat aja langsung di kolom komentar jawabannya. Ayo, apa EF sama G? Kuncinya itu cuma perhatikan satu utamanya aja. Gitu. Kayaknya kalau yang F udah gampang banget tuh. Adakah yang menjawab? Wah, belum ada yang menjawab nih. Satu Kak, eselon baris. Yang satu Ananda Ganapati. Ya, yang itu jawabannya adalah salah, bukan satu. Masih dua dia, elemen baris tereduksi. Iya, benar Sarah Maulidia. Yang itu jawabannya dua. Yang Ananda Ganapati mungkin nih dia ngelihat satu yang atasnya itu tiga. Itu bukan, walaupun itu satu, tapi itu bukan satu utama. Jadi yang kamu harus perhatiin banget itu adalah satu yang pertama kali muncul gitu. Karena di sini yang baris pertama tuh satu. Nah, yang baris kedua itu yang satu atasnya nol.
Yang baris ketiga itu juga sama, yang satu atasnya nol. Jadi yang benar jawabannya adalah dua. Matriks epsilon baris tereduksi. Terus yang F itu adalah matriks epsilon baris tereduksi. Salah ya, yang dua itu, yang F itu, sorry, itu bukan keduanya. Karena apa? Karena dia nggak memiliki satu utama. Nah, yang G ini apa? Yang G ini jawabannya tiga, bukan keduanya. Oh, kenapa bukan keduanya? Apakah benar jawabannya bukan keduanya? Salah ya. Yang ketiga ini, ya sorry, yang G ini jawabannya adalah matriks epsilon baris biasa. Karena, balik lagi, patokan kita adalah satu utamanya. Satu utama yang pertama ini bawahnya nol, benar. Cuma satu utama yang kedua ini atasnya bukan nol, minus 7. Jadi, matriks yang G ini adalah matriks epsilon baris biasa. Gitu. Oke, mungkin udah pada capek nih. Boleh lanjut aja deh, karena cuma di next slide aja nih. Nah, sekarang kita masuk ke eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, boleh di slide lagi. Nah, kenapa sih kita harus pakai eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan? Padahal kan kita bisa nyelesain pakai elemen atau eliminasi substitusi biasa. Kan kayak ribet banget gitu ya eliminasi Gauss-Jordan ini. Jawabannya adalah ternyata di Fakultas Ilmu Komputer itu komputer lebih mudah memahami algoritma dari sistem eliminasi Gauss-Jordan ini dibandingkan eliminasi substitusi biasa. Kenapa? Karena dalam eliminasi Gauss-Jordan ini kita cuma bergerak forward elimination. Artinya eliminasi itu cuma kita algoritmanya itu cuma maju gitu. Kayak nanti kita dari baris pertama kita jadiin satu, yang lainnya nol, baris kedua juga sama, satu utama, yang lainnya nol, dan seterusnya sampai bawah gitu. Dan kompleksitas waktunya ini big O n pangkat 3. Mungkin kompleksitas waktu kalian belum belajar. Nanti di semester berikutnya mungkin kalian belajar kompleksitas waktu. Nah, kelebihannya apa nih? Eliminasi Gauss-Jordan langsung menghasilkan solusi tanpa perlu substitusi mundur. Kayak kalau eliminasi Gauss-Jordan tuh kan kita dapat kayak satu utama, yang lainnya itu nol. Berarti variabelnya yaitu disamain sama persamaan hasil yang kanan. Udah itu aja, nggak perlu pakai substitusi-substitusi lagi. Yang kedua, berguna untuk menemukan inverse matrix dan solusi parametrik. Yang ketiga, cocok untuk sistem yang lebih besar. Kekurangannya apa? Yang pertama, memerlukan lebih banyak operasi jika dibandingkan dengan eliminasi biasa atau untuk kasus yang sederhana. Kayak untuk kasus yang sederhana, kayak misalnya nih kita dikasih soal sama dosen sekedar 2, 3, atau paling banyak 6 persamaan mungkin. Itu mungkin kita ngelihatnya kayak lebih banyak sistem operasinya dibandingkan kita emang ngerjain pakai eliminasi dan substitusi biasa. Yang kedua ini, kekurangan itu lebih kompleks untuk dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan eliminasi biasa. Jadi istilahnya yang eliminasi Gauss-Jordan ini emang bahasa mesin banget gitu. Kita kalau ngerjain mungkin agak susah juga ya. Apalagi untuk materi persamaan-persamaan yang dikasih dosen tuh kadang 4 persamaan, 5 persamaan. Mungkin kita nyoba-nyoba dulu pakai eliminasi substitusi itu hasilnya sama nggak sih kayak eliminasi Gauss-Jordan gitu hasilnya gitu kan biasanya kalian. Nah, yang kedua nih ada eliminasi substitusi. Jadi kita masih pakai eliminasi substitusi. Itu kenapa sih kita eh, tidak disarankan menggunakan eliminasi substitusi pada ilmu komputer? Karena yang pertama, setelah kita mengubah menjadi matriks eselon baris, matriks eselon baris yang biasa itu kan nggak semuanya 1 0 1 0 gitu ya, masih ada angka lain tadi yang kita lihat gitu ya. Jadi setiap habis kita eliminasi menjadi matriks eselon baris, kita harus substitusiin lagi nih nilai X-nya. Misalnya yang ketemu X3 dulu, nanti kita substitusi untuk mendapatkan X2, X1, dan seterusnya gitu. Jadi kompleksitas waktunya itu lebih kompleks daripada algoritma eliminasi Gauss-Jordan. Kelebihannya apa kalau eliminasi substitusi?
lebih sederhana dan lebih mudah dipahami untuk matriks yang kecil. Yang kedua, dapat digunakan dalam sistem sederhana tanpa banyak variabel bebas. Kekurangannya memerlukan dua langkah terpisah, eliminasi mundur dan eliminasi maju. Yang kedua, substitusi mundur bisa memperpanjang waktu eksekusi untuk matriks besar. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini emang untuk yang real life yang database-nya besar, kayak mengolah data gitu. Kalau eliminasi substitusi, kalau matriksnya kecil itu emang lebih gampangnya pakai eliminasi substitusi biasa. Boleh di next. Apa itu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan adalah dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE pada matriks. Nah, ini ada aturan yang kita perlu pahami untuk melakukan OBE ini ya. Yang pertama itu ada kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Jadi kalian bisa nih untuk mengubah menjadi satu atau menjadi nol pada elemen-elemen matriks itu dengan mengkalikan baris dengan konstanta tidak nol. Yang kedua, pertukarkan dua buah baris. Misal kalian punya matriks nih, matriksnya 3 kali 3. Nah, baris yang pertama itu awalnya bukan satu, awalnya dua. Nah, sedangkan pada pertama, kalian bisa aja langsung pindahin baris kedua menjadi baris ke satu, baris ke satu menjadi baris kedua. Nah, nanti kalian lebih mudah nih untuk menjadikan matriks tersebut menjadi matriks epsilon baris. Terus yang ketiga, tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Itu kalian bisa tambahin kayak misalnya untuk menjadikan baris pertama jadi satu, itu kalian kurangin atau tambah dengan dua kali atau kelipatan berapapun dari baris tiga atau empat itu boleh. Nah, jika berakhir pada matriks echelon baris, maka kalian masih menggunakan metode eliminasi Gauss. Jika berakhir pada matriks echelon baris tereduksi, yang satu lain satu utamanya itu nol semua, berarti kalian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan gitu. Boleh dilanjut? Nah, eliminasi Gauss ini memiliki 3 langkah. Yang pertama, kalian nyatakan dulu nih persamaannya dalam bentuk matriks augmented. Nah, gimana caranya? Caranya kalian tinggal naruh aja nih konstanta-konstanta yang ada di persamaan, kalian pindahin ke dalam bentuk matriks. Nah, yang kedua, terapkan OBE atau operasi baris elementer pada matriks augmented sampai terbentuk matriks echelon baris. Matriks echelon baris biasa yang nolnya cuma bentuk segitiga di bawah aja. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang berkoresponden pada matriks echelon baris dengan teknik penyulian mundur atau backward substitution. Jadi setelah ketemu nih variabel yang paling bawah tuh misalnya berapa, nanti kalian substitusi ke atas, substitusi ke atasnya lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan penyulihan mundur atau backward substitution. Lanjut. Nah, di sini ada contoh eliminasi Gauss. Jadi ada persamaan tuh di atas, kita ubah menjadi matriks augmented-nya. Nah, setelah kita ubah menjadi matriks augmented, kita lakukan OBE pada baris-baris tersebut. Nah, ternyata setelah dilakukan OBE nih, ada baris yang tidak mempunyai satu utama, alias nol semua tuh barisnya, yang baris kedua. Nah, persamaan ini tidak mempunyai solusi. Kenapa persamaan ini tidak mempunyai solusi? Karena setelah melakukan OBE, kita hanya menghasilkan satu persamaan. Nah, sedangkan kita mempunyai dua variabel. Variabelnya itu apa? Variabel X sama variabel Y. Nah, variabelnya ada dua, persamaan ada satu. Balik lagi ke aturan sistem persamaan yang di bab sebelumnya kita bahas. Jadi itu tidak mempunyai solusi karena variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya. Gitu. Boleh di next? Nah, ini ada lagi contoh eliminasi Gauss. Ada matriks di situ, kita lakukan OBE. OBE-nya terserah kalian, mau dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga boleh, kalian tukar-tukar juga boleh. Yang penting hasilnya nanti ada nol yang segitiga berbentuknya di bawah kayak gini, 0, 0, 0 gitu. Nah, setelah dilakukan OBE,
kita dapat nih X3-nya berapa? X3-nya 15/4 menggunakan eliminasi Gauss. Boleh di next. Nah, setelah dapat X3 sama dengan 4, kita substitusi nih ke X2. X2-nya itu dari persamaan yang atasnya lagi. Nah, X2-nya didapat 15/2. Setelah dapat X3 sama X2, kita substitusin lagi nih persamaannya ke persamaan yang atas. Untuk mendapatkan nilai S1. S1-nya didapat jadi 21/2. Jadi kita kayak melakukan dua kali langkah gitu. Kayak eh, persamaan majunya itu kayak kita bikin OB eh, matriks eselon barisnya dulu, terus ada lagi persamaan mundur. Persamaan mundurnya ini kayak kita substitusi dari variabel yang paling bawah ke variabel yang paling atas gitu. Boleh dilanjut? Nah, sekarang ada eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini aturannya masih sama eliminasi Gauss untuk nomor 1 sama nomor 3. Cuma bedanya ada di poin 4. Nilai variabel langsung diperoleh dari matriks augmented akhir jika solusinya unik. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada contoh dari eliminasi Gauss-Jordan. Kita punya persamaan, kita ubah jadi matriks augmented, kita lakukan OBE. Nah, kita peroleh di sini ada matriks eselon baris tereduksi. Nah, setelah mendapatkan matriks eselon baris tereduksi, ya udah kita langsung tahu nih hasilnya berapa. X1-nya berapa, 1, X2-nya 5/3, X3-nya 14/3. Jadi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita cuma punya satu algoritma. Kita cuma butuh satu algoritma, sehingga proses dalam komputernya itu menjadi lebih cepat gitu. Boleh dilanjut? Nah, kita juga bisa nih melakukan eliminasi Gauss-Jordan pada SPL homogen. SPL homogen, ingat yang tadi konstantanya nol semua. Kayak sama dengan nol, sama dengan nol, sama dengan itu namanya sistem persamaan linear homogen. Nah, kita ubah jadi matriks augmented, terus kita lakukan OBE lagi. Nah, ternyata sama aja nih variabelnya udah ketebak nggak sih dari awal kayak X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Kalau hasilnya 0 ya semuanya itu tiga-tiganya jadi 0. Pasti kan 0 hasilnya gitu kan. Nah, emang kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu, guys. Boleh di next, Najma? Nah, apakah bila menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, SPL homogen akan selalu menghasilkan solusi trivial? Solusi trivial itu apa? Yang X semuanya itu nilainya itu nol, itu namanya solusi trivial. Nah, ternyata tidak jawabannya. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan dan kemungkinan. Enggak. Dia dua kemungkinan ini yang pertama adalah solusinya trivial. Ya, itu udah pasti. Kalau solusi trivial ini udah pasti ya. Cuma yang kedua ini belum pasti solusinya. Solusi yang kedua ini solusi non-trivial, di mana solusi setidaknya ada satu variabel yang tidak bernilai 0. Masih bingung? Boleh di next aja biar kita lihat contohnya. Nah, kapan solusi non-trivial ini muncul? Solusi ini muncul ketika singkatnya lebih banyak variabel daripada persamaan yang saling independen. Jadi kita punya variabel, tapi variabelnya itu lebih banyak daripada persamaannya. Kayak yang sudah tadi kita bahas, yang bawahnya itu 0, 0, 0. Nah, terus kedua, ketika terdapat satu atau lebih baris nol di matriks koefisien gitu. Jadi baris nolnya itu ada satu atau lebih baris nol gitu. Boleh dilanjut? Oke, boleh dilanjut, Najma. Nah, contoh SPL homogen memiliki solusi non-trivial. Di sini kita punya dua persamaan. Kita ubah menjadi matriks augmented. Kita lakukan OBP. OBP. OBE ya. Maaf, bukan OBP ya. OBP apa itu OBP? Nah, OBE. Sorry. OBE itu kita lakukan setelah melakukan OBE, kita mendapat matriks nih. Ternyata variabelnya itu X1-nya itu 1, konstantannya X2-nya 2, X3-nya 3, tapi hasilnya itu 0. Nah, kalau kayak gini,
itu kita punya kemungkinan lain daripada nol. Kayak kalau cuma satu itu kan udah pasti nol ya. Kalau baris pertamanya cuma satu, baris keduanya juga cuma satu, itu udah pasti nol nilainya. Tapi kalau ini ada nilai 2 sama nilai 3, itu kita masih punya solusi selain nol. Solusinya apa? Solusinya ini disebut dengan solusi non-trivial. Jadi, dalam persamaan tersebut kita peroleh X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan nol. Nah, artinya X1 sama dengan minus 2X2 dikurang 3X3. Jika X2-nya 1 dan X3-nya 0, maka X1-nya min 2. Jika X2-nya 0 dan X3-nya 1, maka X1-nya minus 3. Nah, perhatikan bahwa S1, S2, dan S3 bisa memiliki solusi bukan nol. Artinya di sini solusinya dia mempunyai solusi non-trivial. Gitu. Jadi nggak melulu SPL homogen, mentang-mentang persamaannya udah sama dengan nol semua, itu hasilnya cuma nol doang. Enggak, kali aja dia masih punya kemungkinan solusi non-trivial. Kalian cek dulu pakai eh, kondisi yang di slide sebelumnya gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, kesimpulannya dalam SPL homogen ini, yang pertama, SPL homogen selalu mempunyai solusi trivial. Jadi dia solusi trivial itu udah pasti banget 0, 0, 0, 0 gitu. Yang kedua, SPL homogen akan memiliki solusi non-trivial jika ada variabel bebas yang muncul, yaitu jika matriks koefisien tidak memiliki rang penuh atau jumlah baris lebih sedikit daripada jumlah variabel. Seperti tadi kasus yang tadi, variabelnya itu lebih banyak. Ada satu, dua, sama tiga, tapi solusinya itu cuma satu. Yang bawah itu barisnya nol semua. Nah, yang ketiga, solusi non-trivial terjadi ketika kita bisa memberikan nilai bebas atau pada satu atau lebih variabel. Seperti tadi contohnya itu X1, X2, X3 itu kita bisa masukin nilai bebas-bebas aja. Dan itu valid-valid aja nilainya segitu gitu. Memenuhi semua kalau kita masukin 0, masukin 2, masukin 3 ke S1, S2, S3 itu juga memenuhi gitu. Itu yang disebut dengan solusi non-trivial. Oke, boleh dilanjut. Oke, wah keren banget ya materi yang disampaikan oleh Kak Leni. Makasih ya Kak Leni atas materi yang telah diberikan. Nah, untuk selanjutnya nih ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Dipersilakan ya Lanjut. untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise Oh, hand udah. atau bisa Oke. langsung ketik di kolom chat. Mungkin sebelum ke teman-teman yang lain, aku mau nanya nih Kak. Oh, boleh. Jadi yang pas ada baris eselon itu, jadi kan sifat eselon baris kalau ada yang nol semua itu taruh di bawah ya. Nah, Iya. ada nggak ya nol semua di atas? Itu masuknya bukan ke eselon baris ya kali ini, atau masuk ke bagian apa ya? Oh, kalau nol semua di atas gitu ya. Nah, itu bukan masuk eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Karena kita punya aturan kalau di eselon baris atau eselon baris tereduksi itu yang nol semua itu harus di bawah. Walaupun kalian setelah yang baris nol semua itu kalian nilainya satu utamanya misalnya memenuhi dari persyaratan eselon baris sama eselon baris reduksi, tapi yang nol nol ini tidak memenuhi gitu. Jadi kalau kalian nggak memenuhi satu syarat aja untuk matriks eselon baris maupun eselon baris reduksi, kayak matriks eselon baris kan punya 3 syarat, sedangkan matriks eselon baris reduksi mempunyai 4 syarat. Nah, itu matriksnya udah nggak bisa disebut dengan salah satu dari matriks eselon baris maupun matriks eselon baris reduksi gitu kan. Apakah menjawab? Jawab sekali. Kasih kalian nih. Oke. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya enggak? Kalau misalkan mau bertanya, boleh langsung raise hand atau kalau malu, boleh kirim di kolom chat. Nanti dibacain pertanyaannya sama kakak-kakaknya.
Boleh. Oke, boleh nih ada pertanyaan di kolom chat pertama dari Ananda Gana. Izin bertanya, Kak, gimana caranya bisa ingat teori-teori itu semua? Itu kan banyak gitu tuh, Kak, yang dibahas. Gimana nih kalian nih bisa inget material Jabar? Materinya sebenarnya kalau kalian sering praktek itu nanti kalian otomatis ingat sendiri. Kayak sebenarnya itu teorinya sama-sama aja, kayak etalon baris, matriks etalon baris reduksi, itu teorinya kan yang poin 1 sampai 3 itu sama, cuma beda poin 4-nya doang. Terus yang eliminasi Gauss sama Gauss-Jordan itu juga sama. Kayak jadi kalian rajin-rajin aja buat ngerjain soal matriks echelon baris dan teman-temannya. Nanti kalian kalau udah kebiasa, kalian bakal ngeh gitu. Kalian mesti lakuin OBE di mana aja untuk mendapatkan satunya, sama kalian juga pasti bakalan ngeh gitu. Itu gimana sih bedain matriks echelon baris sama matriks echelon baris reduksi gitu. Jadi kuncinya kalian harus perbanyak latihan soalnya gitu. Oke, terjawab nggak, Ananda Gana? Oke, terjawab. Oke. Apa nih Salma? Bohong banget kalian nih. Di Gak boleh kayak gitu ya guys ya. Aku rajin kok untuk menghafal teori. Buktinya aku jadi mentor. Oke, kalian nih selanjutnya ada pertanyaan dari Elang Suryaka yang buat soal tadi yang itu eselon barisnya nggak harus diagonal lurus ya. Boleh nih dijawab, Kak. Oh, eselon baris. Eselon baris itu nggak harus diagonal lurus. Yang penting dalam aturannya itu kalau ada satu utama pada baris yang lebih tinggi dan satu utama pada baris yang lebih rendah. Dan baris yang lebih rendahnya itu satu utamanya harus bergeser ke kanan. Bergeser ke kanannya itu seperti apa? Bergeser ke kanannya itu nggak mesti loncat satu kolom doang. Kalian bisa loncat 2 kolom, 3 kolom, terserah. Yang penting itu harus lebih ke kanan doang gitu. Jadi mau bentuknya miring kayak gini, lurus biasa itu juga nggak apa-apa. Mau bentuknya kayak anak tangga pun itu juga nggak apa-apa. Gitu, Najma. Oke, kalian nih Elang Surya, apakah udah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah. Makasih Elang pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanya tuh kalian nih dari Adelia. Kalian ini mau tanya gimana ya cara membedakan antara SPL yang memiliki solusi unik, banyak solusi atau tidak ada solusi berdasarkan grafik baris. Grafik garis. Oke. Cara bedainnya, kalian cukup lihat ada nggak pertemuan kedua garis tersebut. Kayak misalnya kalau garisnya itu dilihatnya ada 2 garis sejajar gitu kayak gini. Nah, dia tuh nggak bakal nemu satu titik yang dia berdua itu bakal ketemu gitu. Kayak ini lurus, yang ini juga lurus gitu. Dia nggak ketemu-temu tuh 2 garisnya. Kayak aku sama dia ya. Jadi nggak ada titik temunya gitu. Jadi nggak bakal memiliki solusi gitu. Beda jalan, yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini udah lurus aja tuh berdua, nggak nemu-nemu satu titik pertemuan. Nah itu nggak memiliki solusi. Jadi 2 baris sejajar dia nggak bakal punya solusi gitu. Terus yang banyak solusi, banyak solusi ini yang barisnya itu berhimpit gitu. Kayak misalnya nih garis di sini. Nah, ada lagi nih garis di sini. Nah, itu kan titiknya sama semua gitu. Jadi mau solusinya itu dari titik yang pertama disambungin sampai berbentuk garis ke titik yang terakhir gitu. Jadi solusinya banyak banget gitu. Jadi kalau kalian ngelihat garis, garisnya berhimpit, nah itu pasti solusinya udah banyak gitu sistem kesamaan linearnya. Nah, untuk yang satu solusi unik itu gimana? Jadi itu garisnya ciri-cirinya itu berpotongan, kayak menyimpang gitu, nyelang kayak gini.
Nah, itu dia cuma punya satu titik pertemuan tuh pasti gitu. Jadi dia mempunyai satu solusi unik gitu deh. Oke, makasih kalian atas jawabannya. Gimana Delia? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah Kak. Makasih sama-sama Adelia. Kak, aku mau tanya boleh nggak Kak? Boleh. Eh, jadi waktu itu kan ada tugas gitu ya Kak. Terus hasil akhirnya aku kirim di chat ya, Kak. Hasil akhirnya eh hasil akhir bentar Kak salah kirim. Oke. Aman, tenang, tenang, jangan grogi. Hasil akhirnya kayak gitu Kak. Itu kan di nol segitiga nolnya kan cuma ada di atas. Sedangkan di bawahnya nolnya cuma satu kan ya Kak. Itu masuknya ke eselon tereduksi apa eselon baris aja? Kalau ini masuknya masih ke matriks eselon baris tereduksi. Jadi cara ngelihatnya itu kita fokusnya pada satu utamanya aja. Yang baris pertama ini satu utamanya kan ada satu. Selain di kolom satu itu, kolom pertama itu nol yang lainnya emang nol karena cuma dua angka gitu ya. Nah, yang satu utama di baris berikutnya itu juga satu utama. Jadi berarti itu kita satu utamanya aja. Nah, selain di kolom yang kedua itu nilainya itu nol. Jadi itu merupakan matriks eselon baris tereduksi. Nah, angka yang lainnya dilihat nggak? Angka yang lain itu setelah satu utama itu nggak dilihat gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, karena waktunya udah mau habis, karena sudah tidak ada yang lagi yang bertanya, kami ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan semoga jawaban dari kalian ini membantu ya.